Billahi Bismillahirrahmanirrahim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Malik yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim. ghairil Ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetap Suaranya mati Ustaz, nggak dengar Ustaz. Masya Allah. Apakah Ya, terdengar saat ini? aman Ustaz, 86. Alhamdulillah. Udah, Alhamdulillah. udah. Baik, juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, teladan untuk seluruh umat, dan Allah diutusnya Rasulullah SAW adalah berkah untuk dunia ini, ya, karena Rasulullah mengantarkan umat dari zaman kejahilian menuju cahaya Islam, dari masa gelap kepada terangnya Islam. Maka kita bersolawatlah kepada Rasulullah dengan solawat yang banyak, ya. Kita juga mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bersyukur dan beruntung sekali, alhamdulillah kita Allah jadikan sebagai seorang Muslim, ya. Karena menjadi seorang Muslim kita dibekali perangkat yang lengkap untuk menjalankan mengarungi kehidupan ini, baik untuk sukses di dunia, terlebih sukses untuk di akhirat. Tentu kita lanjutkan ya ngaji tentang Sirah Nabawiyah, meneladani umat terbaik, ya, umat yang uh, menggapai, ya, generasi, ya, generasi emas. Tentu menjadi pertanyaan mengapa para sahabat di zaman Rasulullah itu menjadi generasi emas. Ini yang perlu kita pelajari dalam pekerjaan sirah, karena sejarah itu kan berulang tabiatnya. Apa yang menjadi inspirasi, ya, sehingga mereka menjadi generasi emas, ya. Salah satunya adalah, ya, tentu dengan bimbingan wahyu itu, ya, dan mendapatkan langsung dari sumbernya, ya, dari sumbernya itu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun, ya, yang berdekatan dengan Rasulullah, ya, maka menjadi mulia, ya, eh, menjadi berkah, gitu ya. Begitupun juga yang bersambung dengan para sahabat, ya, itu juga mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, kita melanjutkan ngaji tentang lanjutan kemarin, ya, tentang bagaimana nilai-nilai Islam itu, eh, Rasulullah telah membangun, ya, eh, nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam ilmu manajemen, ilmu kontemporer kekinian. Salah satunya mungkin tentang Seven Habit, ya. Kita tahu kemarin, ya, sempat bahas tentang 7 kebiasaan yang membuat orang efektif, ya. Kita mulai dari yang poin pertama tentang be proaktif, menjadi proaktif. Inilah salah satu juga mengapa generasi sahabat menjadi generasi emas, karena mereka proaktif sebelum dunia mengenal istilah proaktif. Ya, jadi eh, orang mungkin membukukan tapi praktek sudah dijalankan oleh as-sabiqunal awwalun, ya, generasi awal dari umat ini. Dan kita sebagai orang umat muslim, ya, tentu dibekali, ya, bahkan
ajarkan tentang nilai-nilai untuk bisa sukses di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita refleksi dalam kondisi keadaan kita itu ya, tentu ada banyak hal dalam diri kita, dalam kehidupan kita, faktor-faktor yang membuat kita dituntut untuk bereaksi, baik itu sedih, senang gitu ya. Faktor eksternal atau faktor lingkungan itu sangat besar menentukan emosi kita. Tapi apa respon terbaik kita? Ya, pada hakikatnya kita manusia adalah manusia merdeka, orang yang bisa memilih. Maka respon terbaik yang kita berikan itu akan menentukan kualitas kita, gitu ya. Nah, disinilah tentang be proaktif. Kalau kita fokus pada hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa, ya, maka ya itu saja yang kita dapatkan. Karena dalam konteks ini adalah be proaktif ini adalah tentang kehendak bebas, tentang seni memilih respon yang tepat terhadap keadaan. Karena ada dua keadaan atau dua kondisi yang menyangkut dengan tindakan kita. Yang pertama adalah hal-hal yang membuat kita khawatir atau lingkaran kekhawatiran atau circle of concern gitu ya. Kita atau kita fokus pada apa yang bisa kita influence, circle of influence, apa yang bisa kita lakukan. Nah, respon untuk orang proaktif adalah fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Fokus pada circle of influence, ya. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Karena keadaan eksternal, sikap orang, ya, bagaimana perilaku orang lain itu di luar kontrol kita, itu kan ya. Keadaan, kondisi ekonomi, keadaan pemerintah itu adalah faktor eksternal yang kita tidak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita, respon atas diri kita. Inilah tentang be proaktif, ya. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, perintah agar seorang muslim bersikap proaktif artinya berinisiatif, bertanggung jawab, tidak pasif, ya, tidak menunggu keadaan, ya, tidak reaktif. Itu secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Dan semua ayat hadis eh, banyak yang memerintahkan kita untuk bergerak, kita untuk berusaha dan mengambil tindakan sebelum sesuatu terjadi. Nah, ini adalah inti dari proaktif. Dalam dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 11 ya, bahwa kita diperintahkan untuk ubah diri sebelum menunggu keadaan berubah. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maknanya apa? Ini pesan ya, jangan menunggu keadaan berubah. Ubah diri sendiri terlebih dahulu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh kita itu ya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing dari kita ya. Jangan menuntut oh nanti saya mau memulai usaha atau memulai eh, aktivitas kalau nanti. Suaranya hilang, Ustadz. Hilang lagi, Ustadz. Suara hilang, Ustadz. Suaranya Ustadz nggak kedengeran, Ustadz. Itu tulisannya di layar di mute sama Ustadz. Mic-nya mati, Tat. Ya, mic-nya mati tuh, kesilang warna merah, Ustadz. Nggak dengar, Ustaz. Coba tak
ituin, ketik di grup. Halo, halo. Ya, baru Ustadz, baru nyala. Ya, Tadi kenapa sempat tadi itu? mati Ustadz lama. Iya, Ya. betul. Iya, teleponnya mati Ustadz. Iya, sekarang udah jelas ya. Wah, jelas sekali Ustadz. Ah, Nanti Masya Allah. Tadi sampai mana ya terputus ya? tadi sampai itu Ustadz kalau apa namanya? Ar-Ra'd Materi ya, Ar-Ra'd ayat 11. Baik, ya. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, kita lanjutkan ya tentang bahwa perintah Al-Quran itu dalam hadis juga jelas untuk kita semua bergerak, berusaha, mengambil tindakan sebelum sesuatu terjadi. Ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi ya. Ini perintah agar kita ubah diri sebelum menunggu keadaan berubah. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, maknanya apa? Jangan menunggu keadaan berubah ya. Ubah diri sendiri dulu ya. Dan kita juga diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Artinya apa? Tidak menunggu kesempatan ya. Justru mengejar kesempatan untuk melakukan kebaikan, mengejar kesempatan kebaikan. Dan tidak menunggu keadaan berubah, pemerintahannya berubah dan segala, segala macam gitu ya. Tapi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan banyak makna dan banyak perintah lagi ya. Dalam surat Al-Mulk misalkan ayat 15, maka kita diperintahkan berjalanlah dan berusaha, berjalanlah di segala penjuru dan makanlah dari rizkinya. Maknanya apa dalam konteks proaktif ya? Maka bergerak mencari solusi, bukan pasif menunggu rezeki datang ya, menunggu eh, hal-hal baik datang dengan sendirinya, tidak demikian. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah kita juga diperintahkan segera bertebaran setelah sholat untuk berusaha ya. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ini makna proaktifnya adalah ambil tindakan setelah ibadah, bukan diam saja, itu kan ya. Bukan diam, kemudian bertawakal sebelum berusaha, ya tidak demikian ya. Maka juga perintah Allah juga eh, jelas ya untuk kita berusaha lalu bertawakal dan usaha itu sendiri ya eh, ini adalah bentuk tanggung jawab dan tindakan eh, pada diri kita gitu ya. Nah, dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 ya. Manusia ya sesungguhnya engkau wahai manusia benar-benar bekerja keras menuju Tuhanmu. Maknanya apa? Bahwa manusia diperintahkan untuk bergerak dan berusaha. Nah, jadi sebagai seorang muslim ya, kita dapat tuntunan ya yang clear ya secara eksplisit untuk be proaktif ya, tidak menyalahkan pada keadaan ya, menunggu menunggu dan menunggu ya, tapi diperintahkan untuk bersegera ya. Dalam hadis juga diperintahkan bahwa bersemangatlah, bersemangatlah pada hal yang bermanfaat bagimu ya. Mintalah pertolongan Allah dan jangan lemah atau jangan pasif gitu ya. Dan kita juga dibimbing ya, dipandu oleh Rasulullah juga untuk berdoa ya, berdoa memohon dijauhkan dari sifat malas ya, dalam doa Robitoh ya, memohon kita dibimbing untuk memohon untuk dijauhkan dari sifat malas ya, pengecut, bakhil gitu ya. Ini adalah eh, bentuk-bentuk dari perintah untuk kita be proaktif ya. Bahkan ya eh, tidak menggantungkan pada keadaan ya, tidak menunggu ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia ya. Artinya apa? Be proaktif, tidak menunggu tetapi mencari cara memberikan manfaat, dapat bermanfaat ya.
Nah, kemudian orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah ya. Nah, ini juga tentang emosi itu kan ya. Emosi itu kan reaksi ya. Reaksi atau respon atas keadaan ya. Nah, tinggal kita ini kan tindakan atas kondisi yang tidak menyenangkan itu, orang lain bertindak tidak menyenangkan itu di luar kontrol kita. Tapi respon kita itu adalah kendali kita itu kan ya. Apakah mau mau terprovokasi ya, atau mau bertindak secara rasional ya. Dan bahkan ya Rasulullah itu mengajarkan ya untuk kita aktif ya, berusaha ya, lalu bertawakal. Tentang misalkan ikatlah untamu, lalu bertawakallah ya. Artinya apa? Usaha dulu ya, baru tawakal kemudian. Ini perintah untuk bekerja ya, ikhtiar semaksimal ikhtiar kemanusiaan kita ya. Lalu hasilnya kita bertawakal, jangan dibalik gitu kan ya. Belum berusaha sudah tawakal gitu kan ya. Ya. Nah, banyak perintah dalam Al-Quran dan hadis ya. Artinya Islam memang mewajibkan kita untuk produktif, proaktif. Ini adalah ajaran Al-Quran dan Sunnah ya. Jangan menunggu keadaan berubah, tapi ubah diri dulu ya. Ambil tindakan untuk kebaikan ya, bergerak, berusaha, berlari mengejar manfaat ya. Dan juga mengendalikan respon, bukan reaktif ya. Dan ikhtiar sebelum tawakal ya. Serta jauhi malas dan tidak menyalahkan keadaan. Ini value-value yang diajarkan dalam Islam ya. Be proaktif gitu ya. Dan kita lihat dalam sirah ya, dalam sejarah tentang bagaimana Rasulullah mengimplementasikan ini, memberikan contoh kepada kita semua. Banyak peristiwa tentu dalam sejak sirah ya. Salah satunya mungkin saya ambil dari peristiwa di Taif ya. Rasulullah ini peristiwa ke Taif itu adalah salah satu bentuk ikhtiar gitu ya. Bagaimana untuk melanjutkan dakwah gitu ya, untuk bisa mengembangkan dakwah ketika terbatas di lingkungan Quraisy di Mekah, sudah hampir tidak ada jalan untuk berdakwah. Apalagi kan itu peristiwa setelah wafatnya Ibunda Khadijah sebagai pendukung moral gitu ya. Juga pamannya Abu Thalib ya sebagai orang yang selama ini mendukung secara keamanan ya, secara perlindungan dan dari gangguan secara fisik gitu ya. Dan Rasulullah kemudian berangkat ke Taif ya. Tapi hasilnya itu tidak sesuai harapan ya. Malah mereka mengusirnya gitu ya. Bahkan ketika ditanya ketika orang bertanya kepada Rasulullah ya, peristiwa apa selain Uhud yang memilukan buat engkau gitu ya, yang menyedihkan buat Rasulullah, itu peristiwa di Taif gitu ya. Karena Rasulullah itu diusir, dilempari batu ya sampai berdarah. Yang melemparinya itu orang-orang yang lemah, orang-orang bodoh, dan orang-orang yang di antara budak-budak ya, karena diperintah oleh tuannya di sana di Taif itu. Tapi Rasulullah tidak menyalahkan kaum yang mengusir, tapi justru mencari peluang baru. Nah, ketika ditolak dari Taif, ya, ketika Rasulullah ditolak, dilempari dan diusir dari Taif, apa tindakan yang beliau lakukan? Beliau tidak menyalahkan orang Taif, ya, tidak berkata oh, keadaan ini tidak mendukung, ya, Taif ini enggak mendukung ataupun juga enggak berpihak, ya. Enggak demikian. Tidak larut dalam kesedihan, tapi sebaliknya beliau berdoa ya, berdoa kepada Allah ya, mengoreksi apa kelemahan dirinya ya, dan kembali menguatkan diri. Lalu mengalihkan strategi dakwah dengan mendekati suku-suku Arab yang datang ke Mekah pada musim haji untuk mencari alternatif ataupun opsi-opsi yang bisa diambil untuk hijrah, untuk pengembangan dakwah. Nah, di musim haji kan orang-orang berdatangan ya. Rasulullah melakukan datangi kabilah-kabilah itu ya. Ada yang datang menolak ya, banyak juga yang menolak itu kan ya. Sampai ketemu orang-orang segelintir orang Ansor nanti ya, orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah. Artinya apa di sini pelajarannya?
Ya, jika satu pintu tertutup, beliau membuka pintu yang lain, bukan menyalahkan keadaan. Dan ini tentang peristiwa hijrah ini. Ya. Nah, hijrah ke Madinah pun juga ini bukan tentang mengeluh tentang tekanan Quraisy, tapi ini tentang membuat rencana strategis. Ya. Tekanan Quraisy itu sangat berat, ya. 3 tahun setengah Rasulullah itu diboikot, ya, diboikot secara ekonomi, sosial, politik, ya, tidak punya akses untuk berdagang, gitu ya, untuk bersosialisasi itu ditinggal di celah si Abu Thalib gitu ya. 3,5 tahun itu sampai makan orang-orang tuh makan ranting, ya, makan daun-daun yang eh, ya sangat terbatas lah, air sangat terbatas. Itu berarti masa-masa yang tidak mudah itu, sulit gitu ya. Bahkan ibu-ibu itu menyusui sampai karena kekurangan air gitu ya, yang keluar tuh darah dari eh, air susunya gitu ya. Eh, Fatimah ketika itu masih dalam susuan ibu, masih dalam kondisi balita lah ya, masih dalam susuan ibunda Khadijah ya, kekurangan sekali ya. Dan begitu juga banyak eh, anak-anak, ya, dari Bani Muthalib dan Bani Hashim gitu ya, keluarganya Rasulullah, ya, keluarga besarnya Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu semua diasingkan. Berapa lama? Bukan 1 bulan 2 bulan, 3,5 tahun itu ya. Masa yang sangat sulit ya. Sampai hartanya Ibunda Khadijah tuh kan kaya banget ya. Itu saudagar kaya raya Ibunda Khadijah itu, kalau kafilah dagang tuh seperti kampung berjalan gitu. Habis gitu. Habis hartanya. Karena untuk beli air pun harganya dilipat gandakan, ya, untuk mendapatkan akses gitu ya, air karena diboikot itu untuk perdagangan. Nggak boleh jualan makan. Mungkin hanya bisa, kalaupun ada harganya sangat mahal gitu ya. Nah, Rasulullah, ya, tadi untuk hijrah bukan mengeluh tentang tekanan Quraisy, tapi membuat rencana strategis ya. Tekanan Quraisy yang berat tadi, yang diboikot secara ekonomi, sahabat-sahabat disiksa, ancaman pembunuhan ya. Nabi tidak pernah berkata, wah, Quraisy ini jahat sekali, kita tidak bisa bergerak, nggak demikian ya. Sebaliknya beliau merencanakan hijrah dengan matang. Karena hijrah ini manajemen yang luar biasa ya. Manajemen komunikasi, logistik dan sebagainya itu keren banget gitu ya. Nah, Quraisy ya, ya, nah, menghadapi Quraisy seperti itu, Rasulullah meresponnya dengan merencanakan hijrah dengan matang, menyusun rute ya, strategi rute ya. Gimana supaya tidak dicurigai ya. Ambil rute ke arah yang berlawanan dengan Madinah. Ya, Madinah di utara, Rasulullah bergerak dulu ke selatan supaya aman dari pengejaran. Karena ini hidup atau mati. Ya. Bahkan ada garansi, ada janji 100 ekor unta kalau bisa membawa Muhammad Rasulullah hidup atau mati itu ya. 100 ekor unta. Ya. Orang-orang berlomba-lomba tuh ya. 3 hari Rasulullah bergerak dulu ya, tinggal dulu di Gua Sur itu kan ya. Ini adalah penyusunan tentang strategi rute. Logistik juga demikian. Tempat persembunyian, intelnya pun diatur itu ya. Bahkan ada manajemen untuk mengelola intel ya, melakukan langkah kecil dan terukur ya. Dan sahabat dihijrahkan lebih dulu ya. Rasulullah baru kemudian itu ya. Ini tindakan proaktif ya. Ini contoh ketika keadaan buruk, ketika keadaan tidak kondusif gitu ya, respon kita yang dituntut adalah respon yang proaktif ya. Beliau tidak mengeluh, tapi beliau mempersiapkan solusi jangka panjang ya. Begitupun sudah sampai ketika hijrah sampai di Madinah, sampai di Kuba mungkin ya saat ini, kalau umroh kan bisa ini ya, ke Masjid Kuba, itu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah itu. Bahkan sekarang bisa jalan kaki ya, Ibu, ya Bapak, jalannya sudah di hotmix, udah kayak di Jalan Braga jalannya. Enak. Nah, sampai di Madinah, sampai di Kuba, Rasulullah lakukan pembangunan Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Jadi tiba
langsung bertindak begitu tiba di Madinah setelah perjalanan yang sulit ya, perjalanan yang menegangkan ya, perjalanan yang penuh ancaman dan kesulitan. Tapi beliau tidak mengeluh lelah, tidak menunggu sampai keadaan stabil, tetapi beliau langsung mendirikan Masjid Kuba bersama para sahabat. Lalu setelah masuk Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi, lalu menata masyarakat dengan piagam Madinah. Artinya apa? Ini pelajaran tentang proaktifnya ya. Tidak menunggu keadaan ideal ya. Ini kadang kita juga ini ya, terlenakan. Ah, nanti nih kalau sudah pensiun baru aktif di masjid dan sebagainya. Atau nanti kalau usaha kalau sudah punya modal yang banyak ya. Nah, ini kalau belajar dari sirah ini ya, Rasulullah tidak menunggu keadaan ideal, mulai membangun dari apa yang ada, gitu ya. Eh, lakukan segera itu ya. Dan ini pelajaran berharga buat kita ya untuk kita ambil ibrohnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami pun demikian ya, ketika keadaan-keadaan yang tidak berpihak ya, kesulitan yang dihadapi ya, yang kalau kita kaji sirah ya, keadaan yang sangat menegangkan tuh pada peristiwa perang Khandaq ya. Ini musim dingin, paceklik, diserang musuh, wah ini pokoknya bahaya banget ya. Ini bisa luluh lantah lah gitu ya. Madinah dikepung oleh tentara sekutu ya. Dan itu kondisinya kondisi sulit gitu ya. Tapi ya ini pelajaran ya tentang respon terkadang, tidak menangisi kelemahan ya, tapi kemudian cari ide ya. Rasulullah menerima ide dan bertindak ya. Musuh yang datang itu pada perang Khandaq jumlahnya besar banget ya. Namanya juga perang Khandaq atau perang Ahzab, perang gabungan ya, perang sekutu ya. Quraisy bergabung dengan suku-suku Arab yang masih musyrik itu. Bahkan Yahudi juga bergabung dengan Quraisy gitu ya. Ini perang koalisi ya. Kaum muslimin kalah jumlah, kalah senjata, kalah jumlah ya. Tapi Nabi tidak berkata keadaan terlalu buruk, kita pasti kalah, enggak. Tidak demikian. Sebaliknya, Nabi menerima ide Salman Al-Farisi ya tentang strategi perang yang biasa dilakukan di bangsa Persia ya. Salman kan orang Persia ya yang masuk Islam. Menerima ide Salman Al-Farisi tentang menggali parit. Ini bentuk inovasi, sesuatu yang baru untuk bangsa Arab gitu ya. Nggak dikenal sebelumnya ya. Dan Rasulullah langsung menggerakkan seluruh Madinah dan beliau ikut serta dalam penggalian parit ini ya, ikut ikut menanggung dan menggali parit ya. Bahkan ada satu batu yang dulu sahabat tidak bisa memecahkannya, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah yang memecahkan batu tersebut ya. Ini juga secara fisik ternyata Rasulullah oh, sudah terbentuk kuat ya. Ini juga pelajaran ketika keterbatasan itu bukan untuk dikeluhkan, tapi dikelola dengan kreativitas ya. Kondisi lain misalkan adalah tentang respon ya. Kita proaktif itu juga tentang respon terhadap keadaan. Peristiwa yang mungkin juga ngenes ya kalau kita baca dalam sirah itu peristiwa Hudaybiyah ya. Orang mau udah lama nggak haji nggak umroh gitu ya. Terus ada kesempatan udah umroh, untuk umroh udah bayangan kita ya kalau sekarang ya udah pamitan gitu kan ya sama orang-orang di kampung, udah naik pesawat gitu ya, udah ngeluarin uang gitu ya. Pas nyampe Jeddah suruh balik lagi ya karena paspornya atau apanya tidak lengkap atau apa karena diusir oleh penduduk oleh pemerintah setempat gitu ya. Gimana tuh rasanya ya sudah terbang gitu ya. Ini juga yang dirasakan ya orang Rasulullah, kaum muslimin sudah berjalan berhari-hari, kebayang ya perjalanan kita aja naik naik mobil 5 sampai 6 jam gitu ya. Mungkin dari Jakarta ke Semarang kali ya, eh, antara Madinah ke Mekah. Ini jalan kaki naik unta itu kan ya, berhari-hari. Pas nyampe Hudaybiyah disuruh pulang, padahal lagi pakai kain ihram lagi ya.
kita juga bisa ngebayangin ya, kita pakai kain ihram berapa jam, itu juga kan ini ya tantangan ya. Ini berhari-hari pakai kain ihram gitu kan. Dari Bir Ali kan, eh, kemudian sampai dari apa? eh, dari Mikot gitu ya, dari tempat Mikot sampai ke Hudaybiyah itu perjalanan yang jauh berhari-hari ya. Tapi kemudian ditolak gitu ya. Tapi apa yang respon yang Rasulullah tidak memaksakan ego, tapi kemudian mengambil keputusan yang strategis. Karena saat itu kan saat ditolak masuk Mekah untuk umroh ya, dan diberikan syarat-syarat yang berat ya, dibuat perjanjian dengan syarat-syarat yang berat ya. Sampai sahabat pun marah itu ya. Sahabat situasi tegang di kalangan sahabat itu ya. Bahkan ketika Sayyidina Umar pun mempertanyakan, bukankah kita ini Muslim itu ya? Bukankah dia Rasulullah ya? Bukankah engkau Rasulullah itu ya? Ini yang kemudian eh, terus Sayyidina Umar yang kalau mengingat peristiwa itu dia selalu berusaha untuk membayar kafarat ya atas rasa nggak puas atas keputusan yang terjadi itu ya. Kita bisa bisa membayangkan situasi itu gitu kan ya, kecewanya itu ya, apalagi dituntut dengan tuntutan yang tidak masuk akal ya. Kelihatannya berat buat kaum muslimin. Bayangkan itu ada dibikin perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang Islam, kalau ada orang Quraisy datang ke Islam tanpa persetujuan, datang ke Madinah tanpa persetujuan walinya, itu harus dikembalikan. Tapi kalau orang Islam datang ke balik, tidak ke agama mereka lagi ya, itu tidak ada kewajiban untuk dikembalikan, kan merugikan itu kan ceritanya. Terus kalau eh, ada lagi klausal tentang eh, tidak boleh masuk Mekah ya tahun ini ya, baru boleh masuk nanti tahun depan. Itu pun dikasih waktu cuma 3 hari masuk Mekah untuk umroh gitu ya, setahun lagi gitu ya. Padahal udah datang nih, udah tinggal masuk Mekah itu ya. Ya, Kons- itu berat, eh, klausal-klausal yang berat itu ya. Tapi Rasulullah melihat ada hal yang positif itu kan ya. Jadi melihat sisi positifnya. Mereka sepakat 10 tahun tidak akan berperang gitu kan ya. Eh, Tidak boleh saling menyerang suku-suku orang-orang yang berafiliasi dengan suku masing-masing gitu kan ya. Nah, ini peristiwa Hudaybiyah ya. Beliau menerima perjanjian, membaca peluang jangka panjang dalam perdamaian. Karena setidaknya 10 tahun tidak perang ini sudah kesempatan untuk membangun jalan dakwah bebas konflik gitu kan ya. Dan hasilnya jumlah mu'alaf, jumlah orang yang masuk Islam dalam periode 2 tahun setelah Hudaybiyah itu jauh lebih banyak ya dibandingkan masa 19 tahun dakwah sebelum Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu terjadi 19 tahun setelah kenabian. 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. Jadi tahun ke-6 Hijriah ini. Nah, jumlahnya lebih banyak ya. Jumlah lebih banyak orang yang masuk Islam ya. Dan ada kesempatan untuk berdakwah ke negeri-negeri yang luas. Rasulullah kirim surat ke Mesir ya, ke Heraklius, ke Romawi ya, ke negara-negara, ke Bahrain, ke semua kawasan itu ya, dikirimi surat dan duta-duta dakwah di sana ya. Karena ada jaminan tidak akan berperang ya. Meskipun kemudian Quraisy melanggar perjanjian itu setelah 2 tahun perjanjian, dan ini kemudian yang memicu terjadinya Fatu Mekah gitu ya. Nah, ini juga tentang pelajaran bahwa tidak semua kemenangan itu harus didapat instan sekarang ya, tapi lebih baik ya pilih yang memberikan hasil terbaik gitu kan ya, bukan sekedar cepat tapi juga memberikan hasil yang terbaik. Juga respon ya, respon terhadap keadaan ya. Kadangkala kita juga saat ini dihadapkan pada, oh ini Gen Z ini, Gen Z Gen Z gitu ya, ini karakternya begini dan begini gitu ya. Ini juga terjadi pada kondisi Nabi ya. Nabi berhadapan pada kondisi zaman yang masyarakatnya itu apa namanya, terbelakang ya. Kita sempat bahas ya, mana ada sih orang yang
mengotori, buang hajat, buang kotoran di tempat ibadah nggak ada tuh di agama lain. Tapi ini begitu terbelakangnya orang ini itu ya, bangsa apa, penduduk ini ya, ada yang sampai kencing di dalam masjid ya. Ini kan respon yang harus dituntut ya. Nabi kemudian tidak menghardiknya, mungkin karena dia tidak tahu. Ini bayangan gambaran tentang generasinya ya, generasi umat yang saat itu yang Rasulullah diutus kepada orang-orang orang yang jahil gitu ya, yang eh, terbelakang juga. Tapi respon yang dipilih ya, daripada menghardiknya ya lebih baik mengajarinya. Pun juga ketika datang pemuda minta izin kepada Nabi, mau minta izin berzina ya. Nabi tidak marah, tapi mengambil aksi respon edukatif ya. Bagaimana seorang pemuda meminta izin kepada Nabi loh untuk berzina. Sahabat pun marah gitu ya, tapi Nabi mengatakan tidak, Nabi tidak memarahi pemuda ini, tidak mengatakan wah anak zaman now ini, ya, anak zaman sekarang memang parah, nggak bilang demikian juga ya. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan zaman, tapi mengambil tindakan edukatif ya. Dialog empati ya, argumentasi yang lembut ya. Kemudian mendoakannya ya. Dikasih ilustrasi bagaimana kalau yang engkau jinahi itu adalah ibumu, saudari perempuanmu ya. Apakah engkau rela ya? Ya, tentu ini kemudian insaf ya, menginsafkan pemuda ini ya, dan Nabi mendoakannya. Hasilnya pemuda itu berubah ya. Ini pelajaran ya tentang sikap proaktif Nabi ya, daripada menyalahkan generasi generasi muda, kondisi keadaan gitu ya. Beliau lebih baik mendidik dengan kasih gitu ya. Hasilnya jauh lebih baik gitu ya. Nah, banyak kisah-kisah dalam sirah ya kita ambil ya. Tapi kalau kita lihat bahwa Rasulullah tidak membiarkan keadaan menentukan sikapnya. Ini eh, poin dari be proaktif itu. Tidak membuat lingkungan, keadaan atau circle of concern, hal-hal yang di luar kendali kita, itu mempengaruhi sikap kita dalam bertindak. Ya. Rasulullah tidak pernah membiarkan keadaan menentukan sikapnya. Beliau memilih respon terbaik berdasarkan iman, bukan berdasarkan emosi. Ya. Dan teladan beliau dalam sikap proaktif ini selalu kita bisa lihat, mencakup bagaimana beliau tidak mengeluh ya, tidak menyalahkan, tidak menunda, dan selalu mencari solusi, bergerak dengan strategi yang benar, yang uh, sabar gitu ya. Dan itu juga respon ini juga mengularkan, memberikan inspirasi buat orang sekitarnya gitu ya, dengan para sahabat ya. Abu Bakar As-Siddiq misalkan ya, sahabat Rasulullah terdekat ya. Terus Abu Bakar ini luar biasa ya, menjadi teman Rasulullah sebelum kenabian, dan menjadi teman dekat Rasulullah setelah Islam ya. Dan beliau adalah orang yang proaktif dalam membela Rasulullah, membantu dakwah. Di antaranya berapa banyak budak yang dibebaskan ya oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, membebaskan budak-budak yang disiksa ya. Ketika kaum muslimin disiksa di Mekah, ada Bilal ya, ada Ammar, ada Lubainah ya. Banyak lagi ya. Abu Bakar tidak menyalahkan kondisi Quraisy ya. Tidak berkata aku tidak punya kuasa apa-apa ya. Karena mungkin secara fisik lemah ya. Tapi beliau bertindak ya. Membeli budak muslim yang disiksa, membebaskan mereka dengan hartanya sendiri ya. Tanpa menunggu instruksi dari Rasulullah SAW. Jadi beliau melakukan apa yang mampu tanpa menunggu keadaan berubah. Bahkan ketika peristiwa hijrah, ini luar biasa ya. Mungkin orang-orang yang eh, biasa dengan bahasa isyarat gitu kan ya. Eh, Misalkan nanya ini beli kerupuk ini di mana ya itu ya, orang bertamu. Itu artinya orang langsung berpesan, oh saya harus belikan ini makanan ini gitu ya. Oh berarti dia mungkin ada ingin di situ. Nah ketika peristiwa hijrah, Abu Bakar tuh melihat para sahabat kan sudah pada berangkat tuh untuk hijrah. Abu Bakar udah siap-siap mau berangkat juga. Terus kata Rasulullah, eh, sabar dulu ya.
Mungkin barangkali nanti aku akan butuh teman untuk hijrah. Wah, ini tuh ada sinyal dari Abu Bakar langsung menangkap ini sebagai sebuah sinyal. Dan memang betul ya, ketika tahu bahwa Abu Bakar menjadi teman Rasulullah untuk hijrah. Ini teman untuk perjalanan yang berbahaya. Bukan teman tamasya ya, ini bukan bukan lagi senang-senang bertamasya, tapi perjalanan yang penuh resiko dan bahaya. Abu Bakar tuh saking senangnya tuh menangis dan bahagia itu ya. Tapi jauh sebelum itu, kalau kita ketika Rasul bilang nanti mungkin aku butuh teman untuk hijrah itu ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ya? Abu Bakar langsung menyiapkan 2 unta jauh sebelum hari hijrah. Di, dirawat unta itu dengan kualitas terbaik gitu kan ya. Unta yang bagus ya. Eh, Kemudian menyiapkan makanan ya. Menyewa pemandu jalan ya. Kemudian menyiapkan infrastruktur ya, keluarganya dipersiapkan gitu ya. Ada yang jadi intel ya, ada yang nanti jadi penyedia logistik ya. Responsif luar biasa gitu ya, yang dilakukan oleh Abu Bakar ya. Dan beliau menjadi pemimpin masa depan ya. Karena kemampuan beliau juga adalah mempersiapkan diri sebelum diperintah ya. Sebelum di diminta ya, sebelum diberikan direction ya, tapi beliau sudah mempersiapkan diri ya sebelum perintah itu datang. Segera Rasulullah segera ketika Rasulullah mengajak Abu Bakar hijrah, ini sudah siap ya, sudah nyiapin unta, bahkan udah janjian tuh sama si pengembala unta itu. Nanti 3 hari lagi kamu ketemu di daerah tertentu ya, area tertentu untuk menjemput kami itu ya, menjemput Abu Bakar bersama Rasulullah ya. Ini eh, bagaimana tadi Abu Bakar menjadi khalifah yang hebat ya, menjadi pemimpin yang hebat ya. Salah satunya juga karena sudah dibiasakan ya, mempersiapkan diri sebelum perintah itu datang, sebelum diperintah. Ini namanya proaktif juga. Dan ini bagian dari cara juga mengelola stres kan. Ya, kalau kita karyawan mungkin juga kalau terlalu banyak dapat perintah atasan tuh kadang jemu gitu ya. Suntuk gitu ya. Tapi kalau respon kita karena kita memang sudah mempersiapkan itu akan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Nah, dan sahabat yang lain misalkan Umar bin Khattab juga sama ya. Umar bin Khattab kita kenal sebagai orang yang pandai ya, tegas ya. Ketika masuk Islam, ya, beliau datang dengan tindakan berani ya. Setelah beriman, Umar tidak sembunyi tetapi langsung mengumumkan keislamannya kepada Quraisy, menentang siapapun yang ingin menghalangi beliau. Beliau tidak berkata, oh keadaan tidak aman ya, namun bertindak sesuai dengan keyakinannya. Dan nampak pada masa kekhalifahan Umar ya, misalkan. Umar itu melihat eh, ketika masa kekhalifahan Umar itu ya, kan ini masa transisi ya, masa awal-awal gitu ya. Umar melihat rakyatnya itu sulit gitu ya. Ekonominya juga mungkin masih terbatas karena setelah dari Abu Bakar itu kan awal masa setelah di masa Abu Bakar itu sibuk sekali dengan urusan ada orang-orang yang mau memisahkan diri dari Islam, yang murtad itu yang harus diredam gitu kan. Kemudian masuk ke pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ekonomi belum belum ajeg gitu ya. Tapi beliau tidak menyalahkan ekonomi, tapi membuat solusi-solusi gitu ya. Membuat baitul mal gitu ya. Membuat gaji untuk bayi yang lahir itu di zaman Umar sudah ada jaminan ataupun eh, nafkah untuk bayi yang baru lahir. Beda mungkin di sebuah negara ya, yang bayi baru lahir itu sudah dibagi menanggung hutang gitu ya, kalau per kapitanya gitu ya. Tapi Sayyidina Umar membuat tatanan ekonomi ya, mengatur sistem distribusi makanan, membuat jalur transportasi, kantor pemerintahan hingga sistem sistem untuk pos itu kan ya. Ini tentang pelajaran Sayyidina Umar mencari solusi, bukan menyalahkan pada keadaan. Karena memang ini infrastruktur yang dibangun dan memang betul pada masa
12 atau 13 tahun pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, banyak negeri-negeri yang ditaklukkan ya. Bahkan Mesir pun negeri yang kaya raya yang dulu menjadi suplai logistik untuk Romawi itu ditaklukkan kaum muslimin ya. Dibutuhkan oleh kaum muslimin ya. Karena mereka lebih baik di bawah kekuasaan kaum muslimin daripada menjadi eh, rekan ataupun juga eh, kolega dari Romawi ketika itu. Karena mereka hanya dijadikan sebagai sapi perah lumbung gitu ya. Kaum muslimin lebih mudah diterima di sana gitu ya. Nah, ada banyak kisah tentang proaktif ya. Pelajaran kita tentang pelajaran hari ini adalah bagaimana tadi eh, bagaimana orang-orang itu generasi para sahabat itu menjadi generasi emas ya. Karena mereka proaktif ya. Tadi sebelum bahkan dunia mengenal istilah proaktif. Dan Rasulullah telah memberikan contoh teladan ya. Apa benang merah proaktif ya Rasulullah dan para sahabat ini? Pertama adalah tidak mengeluh meski kondisinya berat. Yang kedua, tidak menyalahkan keadaan atau orang lain ya. Karena hidup kita juga sangat banyak ditentukan oleh lingkungan ya. Apa yang terjadi pada lingkungan di luar kontrol kita. Yang menjadi kontrol kita adalah respon kita terhadap keadaan. Ketiga, mengambil inisiatif dalam batas kemampuan ya. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Menjadi bagian dari perubahan, bukan menunggu perubahan terjadi ya. Dan berpikir jangka panjang, bukan reaktif atas keadaan ya. Ya, baik, mungkin ini Ibu Bapak sekalian yang Allah hormati yang kita kaji di pertemuan hari ini ya tentang be proaktif ya. Salah satu juga yang tadi yang dibahas dalam kajian ataupun eh, buku-buku manajemen mungkin saat ini, termasuk di dalamnya adalah Seven Habits of Highly Effective People. Satu habit pertama adalah tentang be proaktif. Ternyata jauh sebelum kita mengenal istilah proaktif, Rasulullah sudah memberikan contoh dan teladannya untuk kita semua. Mungkin demikian Ibu Bapak yang Allah hormati. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari kisah-kisah ini. Silahkan kalau ada tambahan informasi, tambahan kajian dipersilahkan. Pak Ustadz boleh bertanya, Pak Ustadz?